Sumber-sumber dan nilai dalam perilaku etika ada agama, ada budaya, dan ada istiadat, dan ada pula moral. Pembahasan pertama itu etika dalam agama. Istilah etika yang paling dekat dengan konteks Islam yaitu akhlak. Akhlak ialah seperangkat nilai moral Islam yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW selama hidupnya. Jenis akhlak terbagi menjadi dua, yaitu akhlak baik dan akhlak buruk. Islam menekankan pentingnya mempraktikkan akhlak yang baik seperti yang dicontohkan utusan-utusannya. Nilai dasar etika bisnis menurut ajaran Islam. Yang pertama yaitu kesatuan atau unity. Islam memadukan agama, ekonomi, politik, dan sosial demi membentuk kesatuan. Kedua, keseimbangan atau equilibrium. Islam mengajarkan berbuat adil dalam berbisnis dan dilarang berbuat curang dan zalim. Ketiga, kebebasan atau free will. Tidak ada batas bagi seseorang untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensialnya. Dan yang keempat, tanggung jawab atau responsibility. Seseorang harus bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Landasan etika bisnis dalam Al-Quran. Dalam berbisnis, kita harus mengiringinya dengan niat baik seperti membuka lapangan pekerjaan, tidak merusak lingkungan, menghindari kecurangan, dan niat-niat baik lainnya. Allah telah melimpahkan sumber daya alam bagi manusia, maka seharusnya kita memakmurkan bumi, bukan merusaknya dengan tingkah laku, menimbun, menguasai kekayaan alam sebanyak-banyaknya. Pada bisnis atau perniagaan, ada hak-hak yang harus kita tunaikan, karena sejatinya bisnis atau kekayaan hanyalah titipan. Selanjutnya yaitu etika bisnis dalam budaya. Budaya dan etika tidak dapat dipisahkan, keduanya saling melengkapi satu sama lain. Contohnya, suatu komunitas membuat aturan-aturan dalam etika, tentu berdasarkan dari kebiasaan yang berlaku di tempat tersebut. Bagi manusia yang berbudaya dan menjaga sopan santun, hal ini merupakan perkara yang penting dan harus dijaga dengan baik agar tingkah laku tak tercemar dari sudut pandang etika. Kenapa sih dalam perusahaan harus mempunyai etika dan budaya dalam bisnisnya? Karena apabila perusahaan mempunyai budaya dan etika bisnis, maka akan menghasilkan kemajuan perusahaan. Budaya dan etika yang baik akan mempengaruhi perilaku karyawan. Perilaku karyawan yang baik akan mempengaruhi pengambil keputusan agar lebih bijaksana. Nah, hal ini menjadi dasar kekuatan dan perusahaan akan mengalami kesuksesan. Budaya merupakan sebuah warisan dari suatu generasi ke generasi yang lain, di mana nilai-nilai atau aturan yang telah ada sebelumnya menjadi acuan dan dilestarikan sesuai dengan ajaran-ajaran pendahulunya, dan kemudian akan menjadi sebuah standar dalam berperilaku sehari-hari. Pengaruh budaya perusahaan terhadap nilai-nilai etika. Budaya perusahaan adalah suatu kumpulan nilai-nilai, norma-norma, ritual, dan pola tingkah laku yang menjadi karakteristik suatu perusahaan. Budaya perusahaan akan memiliki dimensi etika yang didorong tidak hanya oleh kebijakan-kebijakan formal perusahaan, tapi juga karena kebiasaan sehari-hari yang berkembang dalam organisasi perusahaan tersebut. Sehingga kebiasaan tersebut dipercaya menjadi sebuah acuan perilaku beretika. Banyak kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan oleh perusahaan menjadi nilai-nilai etika tersendiri yang lama-kelamaan menjadi kebiasaan baru. Bahkan nilai etika tersebut menjadi sebuah cara jitu untuk melayani para stakeholder. Etika bisnis dalam hukum. Hukum merupakan perangkat aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Hukum menentukan ekspektasi-ekspektasi etika yang diharapkan dalam komunitas dan mencoba mengatur serta mendorong pada perbaikan-perbaikan masalah yang dipandang buruk atau tidak baik dalam komunitas. Pada umumnya, pembisnis lebih menerapkan hukum sebagai cerminan etika mereka. Hal ini disebabkan oleh kesejahteraan mengenal aturan-aturan serta hukum yang diberikan oleh seperangkat hukum yang memiliki kedudukan yang lebih konkret ketimbang hukum yang hanya bersifat moral.
Moral dalam bisnis. Berbicara tentang moral sangat erat kaitannya dengan agama dan kebudayaan. Dalam kehidupan sehari-hari, moral digunakan sebagai alat untuk mendorong melakukan kebaikan dalam berperilaku. Begitu juga halnya dalam dunia bisnis. Sebagai bagian dari aktivitas, tentunya moral sangat dibutuhkan dalam berbisnis. Moral yang baik dalam berbisnis tentunya juga akan memberikan dampak yang baik untuk perkembangan bisnis tersebut, serta dapat menjalin relasi yang baik juga. Moral lahir dari orang yang memiliki dan mengetahui ajaran agama dan budaya. Agama telah mengatur seseorang dalam melakukan hubungan dengan orang sehingga dapat dinyatakan bahwa orang yang mendasarkan bisnisnya pada agama akan memiliki moral yang terpuji dalam melakukan bisnis. Berdasarkan ini, seharusnya moral dalam berbisnis tidak akan bisa ditentukan dalam bentuk suatu peraturan atau rule yang ditetapkan oleh pihak-pihak tertentu. Moral harus tumbuh dari diri seorang dengan pengetahuan ajaran agama yang dianut budaya dan memiliki harus mampu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi moral dalam kehidupan sehari-hari misalnya adalah kejujuran. Apabila sebuah bisnis dilandasi dengan kejujuran dalam setiap transaksi dan pengambilan keputusan, maka akan memberikan kepuasan bagi kedua pihak yang saling terkait.